Salam dan bahagia guru penggerak hebat di Indonesia. Pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan program atau kegiatan yang berdampak positif bagi murid yang telah saya susun, yaitu kompetisi literasi digital atau koletral. Nah, kegiatan koletral ini adalah bentuk aksi nyata saya untuk modul 3.3. Sebelum memaparkan lebih lanjut, izinkan saya memperkenalkan diri saya. Saya adalah Arif Setiawan, calon guru penggerak angkatan 7 dari SMP Katolik Santo Paulus Sunter, Jakarta Utara. Nah, tema kegiatan atau program yang saya buat ini adalah menggunakan perangkat teknologi informasi dan komunikasi dengan bijak untuk menganalisis informasi yang masuk ke media sosial mereka atau para murid melalui kegiatan kompetisi literasi digital atau koletral. Nah, kegiatan ini saya buat dengan menggunakan tahapan Bagja. Nah, tahapan Bagja yang saya buat ini adalah yang pertama adalah B atau buat pertanyaan utama, dan yang kedua adalah A, ambil pelajaran. Nah, buat pertanyaan utama atau B. Pertanyaannya adalah, apa yang harus saya lakukan agar murid-murid dapat menggunakan perangkat komunikasi dan media sosial mereka dengan bijak? Nah, untuk menjawab pertanyaan tersebut, maka tindakan yang diperlukan adalah yang pertama, berdiskusi dengan kepala sekolah, rekan guru, dan para murid terkait kegiatan yang dapat dilakukan untuk membuat murid dapat menggunakan perangkat komunikasi mereka dengan bijak. Nah, yang kedua adalah saya membaca dari berbagai literatur, baik itu online ataupun offline, tentang penggunaan perangkat komunikasi dan media sosial dengan bijak, dan menganalisis kasus-kasus yang berkaitan dengan penyalahgunaan perangkat komunikasi dan media sosial. Di sini yang literatur yang saya pelajari adalah dari situs-situs di internet, ya, atau artikel-artikel yang ada di internet, dan secara offline-nya adalah melalui buku-buku yang ada di perpustakaan atau buku-buku yang saya miliki sendiri. Gitu. Nah, kemudian rencana yang melibatkan suara pilihan dan kepemilikan murid yang telah disusun adalah dalam untuk mengadakan kegiatan ini saya terlebih dahulu mengadakan diskusi dengan para murid, ya. Nah, dari diskusi itu yang pertama diskusi yang dilakukan adalah bagaimana mereka menggunakan perangkat komunikasi dan media sosial mereka dengan bijak. Nah, dari diskusi tersebut kemudian terdapat pilihan-pilihan atau memberikan pilihan kepada murid untuk memilih kasus-kasus penyalahgunaan perangkat komunikasi dan media sosial untuk dipresentasikan. Dari hasil diskusi dan presentasi, maka murid diberi kesempatan untuk melihat akun media sosial mereka dan memeriksa informasi yang masuk. Kemudian mereka dapat mengemukakan sikapnya terhadap informasi tersebut di kelas. Yang kedua, ambil pelajaran atau A. Pertanyaan adalah, yang pertama, siapakah di sekolah yang berpengalaman dalam mengajak murid untuk bijak dalam penggunaan perangkat komunikasi dan media sosial mereka? Yang kedua, apa aktivitas yang dapat dilakukan murid sehingga mereka dapat menggunakan perangkat komunikasi dan media sosial mereka dengan bijak? Yang ketiga, keterampilan apa yang sudah saya miliki dan dapat saya gunakan untuk mengajak murid menggunakan perangkat komunikasi dan media sosial mereka dengan bijak? Nah, untuk menjawab pertanyaan tersebut, maka tindakan yang diperlukan adalah yang pertama, berkonsultasi dengan rekan guru yang memiliki pengalaman dan pengetahuan dalam bidang IT dan bahasa Indonesia, seperti dengan guru-guru yang mengajar TIK atau informatika dan guru yang mengajar bahasa Indonesia di sekolah. Yang kedua, mencari informasi dari berbagai sumber tentang aktivitas yang dapat dilakukan agar murid dapat menggunakan perangkat komunikasi dan media sosial mereka dengan bijak. Yang ketiga, meneliti dan menganalisis kasus-kasus yang berhubungan dengan penyalahgunaan perangkat komunikasi dan media sosial. Nah, kemudian rencana yang melibatkan suara pilihan dan kepemilikan murid
yang saya lakukan adalah tentunya dengan berdiskusi dengan para murid. Nah, dalam diskusi itu para murid, tema diskusinya adalah tentang penyalahgunaan perangkat komunikasi dan media sosial yang mereka alami sendiri. Jadi mereka kemudian mencurahkan pendapatnya tentang penyalahgunaan perangkat komunikasi dan media sosial yang mereka alami. Nah, dari hasil diskusi itu kemudian murid dipandu untuk memilih berbagai pilihan tentang bagaimana atau bentuk kegiatan yang dapat mereka lakukan agar mereka dapat menggunakan perangkat komunikasi dan media sosial mereka dengan bijak. Kemudian, murid juga diberi kesempatan untuk merancang dan menetapkan satu kegiatan yang dapat dilakukan terkait penggunaan perangkat komunikasi dan media sosial dengan bijak. Jadi di sini dalam diskusi ini murid diminta untuk merancang suatu kegiatan, ya, dari berbagai usulan yang masuk. Kemudian ditetapkan bahwa kegiatan yang akan dilaksanakan adalah kompetisi literasi digital atau koletral. Nah, untuk melaksanakan kegiatan koletral ini maka diperlukan aset-aset sekolah. Nah, dalam tahapan B dan A dari seluruh tahapan Bagja, asetnya yang pertama adalah dari sumber daya manusianya dulu. Yang pertama di sini adalah aset sekolahnya adalah kepala sekolah sendiri, yaitu Kepala Sekolah SMP Katolik Santo Paulus, Bapak Morlen Simbolon. Kemudian yang kedua adalah rekan guru di SMP Katolik Santo Paulus. Nah, aset sekolah berikutnya masih dari sumber daya manusianya yang dapat digunakan pada tahap B dan A dari seluruh tahapan Bagja adalah para guru yang berpengalaman di bidang IT dan bahasa Indonesia, seperti guru yang mengajar mata pelajaran TIK, informatika, dan guru mata pelajaran bahasa Indonesia. Berikut adalah aset sumber daya manusianya, tentunya adalah para murid sendiri. Dalam hal ini adalah murid-murid kelas 8 SMP Katolik Santo Paulus. Masih dari aset-aset sekolah yang diperlukan dalam tahap B dan A. Kali ini adalah sarana dan prasarana, yaitu yang pertama adalah ruang kelas, berikut sarana yang ada di dalamnya. Kemudian perpustakaan dan buku-buku yang ada di dalamnya juga itu digunakan sebagai referensi dari bagaimana cara melaksanakan koletral ini dengan baik dan berjalan lancar. Berikut aset sekolah yang diperlukan adalah komputer, laptop, dan tentunya jaringan internet di sekolah. Nah, karena apa? Karena kita atau guru mencari informasi untuk literasi digital atau materi literasi digital itu melalui media internet seperti itu. Jadi membutuhkan perangkat komputer, laptop, dan jaringan internet seperti itu. Nah, masih di aset sekolah yang diperlukan. Ya, tentunya di sini kita memerlukan media sosial, ya, seperti misalnya memerlukan YouTube. Nah, aset dari YouTube, yaitu video-video yang ada di YouTube itu dijadikan sebagai sumber pembelajaran untuk penerapan kompetisi literasi digital. Yang kedua adalah artikel-artikel dari internet. Nah, ini salah satu contoh artikel yang kita ambil untuk melaksanakan literasi digital di sekolah. Ini jadi kita mengambil dari internet sesuai dengan bidangnya. Dalam hal ini kita ambil adalah dari bidang mata pelajaran informatika atau TIK. Ini contohnya. Artikel ini kemudian kita download, kemudian kita bagikan melalui akun media sosial. Dalam hal ini adalah WA atau WhatsApp. Setiap wali kelas mempunyai grup WA dengan para muridnya. Nah, bahan literasi itu dibagikan oleh wali kelas kepada para muridnya di grup WA kelasnya, ya. Jadi nanti oleh anak-anak
dibaca kemudian ditulis, pendapat mereka dapat mengemukakan pendapatnya dalam secari kertas yang akan ditempel di mading. Ya, di mading biasanya suka ada pohon literasi yang dapat mereka gunakan untuk menempel hasil atau pendapat mereka tentang materi literasi digital ini. Seperti itu. Ini kita lihat contoh artikel dari atau tentang artificial intelligence atau kecerdasan buatan atau AI, seperti itu. Ya. Nah, bagaimana pelaksanaan dari kompetisi literasi digital atau kolateral ini? Mari kita saksikan bersama-sama dalam video berikut ini. Semacam kompetisi literasi digital. Kompetisi literasi digital, ya, yaitu sebuah lomba di mana nanti kalian menuliskan seperti kegiatan literasi digital biasanya, ya, setiap hari Senin itu, ya, nanti ada hadiahnya. Hadiahnya, oke. Berarti sebas dari luar nanti bawa motor, ya, oke. Ya. Nanti ada hadiahnya, juara 1, 2, 3. Hari Jumat kelas meeting, ya. Jadi nanti akan diselenggarakan pada hari Jumat. Nah, kita akan mengadakan di kelas ini, gitu, ya, seperti biasa, ya. Semua ikut. Nanti menempelkannya, kertas warnanya sudah ada, nggak usah beli, ya. Jadi tinggal siapkan paku buat tempel di belakang.
ada. Ignacia Diva. Silakan. Untuk juara 2 dengan nilai 94 jatuh kepada Marvelius. And the winner is dan juara 1 dengan nilai 97 jatuh kepada